Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fate dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 52. Dia adalah seseorang yang tak tersentuh. Salam untuk Tuan Fate dari Umar. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua suara di sekitar tiba-tiba berhenti. Jerit kesakitan yang sejak tadi menggema kini hilang. Kepanikan di wajah Liana dan sekeluarga memudar. Mata semua orang terbelalak melihat pemandangan ini dan mereka hanya bisa bertanya-tanya apakah ini benar-benar nyata atau mimpi belaka. Dia memanggil dirinya sendiri seperti itu. Bahkan membungkuk sangat dalam. Duar. Semua orang terguncang hingga rongga dada mereka. Rasanya seakan disambar petir di hari yang cerah. Tidak, tidak mungkin. Napas anjing gila terengah-engah. Tubuhnya merosot sepenuhnya ke tanah. Dia adalah orang yang paling mengenal Tuan Umar. Pria itu benar-benar orang yang kejam, yang bisa membunuh tanpa ragu. Dia bukanlah orang yang mudah terintimidasi, bahkan oleh orang besar seperti Prabu Kartawiraja. Namun kini, dia menundukkan kepalanya pada seorang pria menyedihkan yang hidup tanpa daya di keluarga istrinya. Ini benar-benar di luar jangkauan pemahamannya. Keluarga Liana juga sama-sama tercengang. Mereka kira ini adalah saat-saat terakhir Lintang. Tidak mereka sangka, hasilnya akan jadi seperti ini. Lintang, apa kamu kenal dengan Tuan Umar? Siswanto tiba-tiba merasa seperti akan sesak napas sambil memegangi dadanya. Terengah-engah. Terlebih lagi bagi Liana, dia merasa seakan suaminya sendiri telah berubah menjadi orang asing yang tidak dia kenal sama sekali. Apakah benar itu dia? Seorang suami pengecut yang diperolok dan dihardik setiap hari. Liana mendapati dirinya tidak percaya bahwa Lintang dapat bertarung sendirian melawan 20 lebih orang yang bahkan membuat orang brutal seperti Tuan Umar menundukkan kepala dalam-dalam padanya. Namun, saat ini mereka hanya belum mengerti saja. Tes. Tuan Umar basah oleh keringat dingin yang terus turun dari dahinya. Dia merasa sangat gugup hingga dia merasa seolah kakinya lunglai seperti jeli. Hanya dia yang pernah menjadi saksi betapa ganasnya Lintang. Dan lebih khususnya lagi adalah identitas Lintang yang begitu menakutkan. Dia adalah sesosok yang bahkan diperlakukan dengan sangat hormat oleh orang nomor satu di provinsi, Zaki Limantara. Kau mengenalku? Lintang bertanya kepada Master Dao dengan senyum yang tampak. Iya, Tuan Umar menelan ludahnya. Tidak punya cukup nyali untuk menatap mata Lintang secara langsung. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya. Dalam keributan detak jantungnya yang tidak bisa tenang. Saya tidak akan pernah melupakan ajaran yang telah saya pelajari dari Tuan Fate pada hari itu di penjara es. Bawahan saya telah menyinggung Anda kali ini. Saya mohon. Jangan ragu untuk menghukum saya sesuka hati. Apa? Mendengar suara bergetar Tuan Umar. Dan setelah sosoknya dibanjiri keringat yang masih saja bercucuran deras. Anjing gila benar-benar tercengang. Apakah dia memasukkan diri ke dalam jerat yang dipasangnya sendiri karena telah berpikir bahwa Lintang adalah orang yang mudah diurus? Memikirkannya saja, dia bergidik. Dia buru-buru menggeliat ke arah Lintang sambil berkata, maafkan saya, Tuan. Saya tidak tahu sebelumnya bahwa Anda mengenal bos kami. Saya mohon, Tuan, maafkan saya kali ini saja. Mulai sekarang, saya, anjing gila, bersedia memberikan segalanya dan melayani Anda seperti budak. Dan saya berjanji tidak akan mengeluh. Pria itu bukanlah orang bodoh. Sebaliknya, dia sangatlah cerdas. Dia mengerti bahwa dia telah bertemu dengan orang yang benar-benar hebat. Karena itu, sudah sewajarnya dia memohon belas kasihan, supaya dia bisa menyelamatkan hidupnya sendiri. Dan dia bukan satu-satunya. Para pria kekar yang lain merangkak membawa tubuh babak belur mereka mendekati kaki Lintang dan memohon belas kasihannya. Pemandangan ini benar-benar membuat yang melihat terheran-heran. Sekelompok orang yang tadinya bertingkah beringas seperti setan sekarang merangkak ke kaki Lintang, berusaha setengah mati memohon padanya. Liana menyaksikan segalanya dan merasakan ini sangatlah konyol. Lupakan. Tapi ingat, tidak boleh ada lain kali. Lintang tidak cukup peduli untuk membuat dirinya berurusan lebih panjang lagi dengan orang-orang ini. Dan bahkan dia juga tidak peduli siapa sebenarnya orang yang menjadi dalang di balik mereka. Dia tahu bahwa, selama Tuan Umar masih punya otak, dia pasti mengerti apa yang seharusnya dilakukan.
Semua orang yang berlutut di kakinya menghela napas lega. Hanya 2 kalimat darinya. Namun mereka sudah merasa seakan telah berhasil melarikan diri dari jeratan maut. Ketika Tuan Umar melihat bahwa Lintang sudah beranjak menuju mobil Mercedes-Benz, dia buru-buru meneriakkan perintah pada 2 orang pengawalnya. Kalian semua, cepat, pindahkan semua mobil. Jangan halangi jalan. Siap. Kedua pengawal yang dia perintah segera bergegas memindahkan 2 Toyota Prados yang menghalangi jalan tersebut. Baru saat itulah, Lintang bisa kembali bergabung bersama ketiga anggota keluarga Barma. Dia berucap pada Liana sambil tersenyum. Ayo pergi, sayang. Senyum Lintang sangatlah lembut bagai tentramnya angin musim semi. Terutama karena tubuhnya sangat bersih. Bahkan satu bercak darah pun tidak ada. Liana masih merasa sangat ragu. Apakah Lintang yang berdiri di hadapannya ini sama dengan pria kejam yang bertarung melawan 20 lebih pria bersenjata sendirian? Akhirnya mereka berempat menaiki mobil. Saat sedan itu perlahan melaju. Di jalan di belakang mereka, Tuan Umar, anjing gila, dan 20 lebih pria lainnya berjuang untuk berdiri dan membungkukkan badan mereka ke arah mobil yang pergi itu. Selamat jalan, Tuan. Selamat jalan, Tuan. Petik 2. Pemandangan ini sungguh membuat orang ternganga. Biasanya, pemandangan seperti ini akan membuat penduduk biasa lari terbirit-birit. Siapa sangka, para preman penguasa wilayah utara yang sangat ditakuti oleh semua orang akan membungkuk sangat rendah pada sebuah mobil. Sungguh sulit diterima akal. Hanya setelah Mercedes-Benz itu hilang dari pandangan, Tuan Umar dan anak buahnya akhirnya meluruskan kembali punggung mereka. Fiu, nyaris saja. Ketakutan masih melekat di wajah Tuan Umar dan dia tidak bisa menahan diri menyeka keringat dingin yang memenuhi dahinya. Tangan yang dia gunakan untuk menyeka ternyata basah kuyup saking banyaknya dia berkeringat. Bos, tadi itu, siapa sebenarnya dia? Bukankah dia hanya seorang pria yang tidak berdaya di hadapan keluarga istrinya? Anjing gila menyuarakan rasa ragu dalam hatinya. Hanya saja, saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, plak, wajahnya disambut tamparan mentah. Tuan Umar seakan meledak dan erupsi. Dia menegur. Seorang pria yang tidak berdaya di hadapan keluarga istrinya. Apa kau ini orang bodoh? Pria tak berdaya macam apa yang bisa mengalahkan 20 orang lebih sendirian? Pria tak berdaya macam apa yang bisa membuat orang nomor 1 di provisi mengantarnya secara pribadi keluar dari penjara? Apa? Kata-kata Tuan Umar seperti sambaran petir yang tiba-tiba menghantam. Orang besar seperti Zaki. Mengantarnya secara pribadi keluar dari penjara. Dan bahkan memperlakukannya dengan sangat hormat. Ini, anjing gila benar-benar tercengang mendengarnya. Baru sekarang dia akhirnya mengerti kenapa bosnya memperlakukan Lintang dengan sehormat itu. Dan juga, siapa yang ingin berkomplot melawan Tuan Fed kali ini? Tuan Umar bukanlah orang bodoh. Karena Lintang tidak bertanya sendiri tadi, maka inilah kesempatan emas yang tersaji untuknya. Jika dia tidak bisa mengurus bahkan hal sekecil ini, maka dia benar-benar bodoh. Ivan Barma, anjing gila menyebutkan nama Ivan dari antara giginya yang terkatup rapat. Semua ini adalah salah si bajingan itu. Dia menjelaskan tadi bahwa mereka hanya harus berurusan dengan ikan teri kecil yang pengecut dan tidak berdaya. Tapi pada akhirnya, dia dan bahkan 20 lebih anak buahnya hanya bisa pulang membawa lengan dan kaki mereka yang patah. Mereka bahkan hampir meregang nyawa. Sialan, bajingan keparat. Si idiot itu sangat bodoh hingga dia bahkan tidak kenal betul siapa orang yang ingin dia permainkan. Keluarga Barma memang sekumpulan sampah tidak berguna yang cuma bisa makan, minum, dan hura-hura. Mereka bahkan tidak tahu bahwa Tuan Fed bukanlah orang yang bisa dipermainkan. Tuan Umar mencibir. Hatinya dipenuhi penghinaan terhadap keluarga Barma. Kemudian, setelah melirik luka-luka para anak buahnya, dia melanjutkan. Ayolah kita pergi merawat luka kalian dulu hari ini. Setelah itu kita akan mengumpulkan orang-orang kita dan menyelesaikan masalah kita dengan si Ivan Barma lain hari. Kali ini, kita harus melakukan pekerjaan dengan baik. Setelah itu, Tuan Umar tidak bisa menahan matanya melirik ke arah jalan tadi dilalui Mercedes-Benz. Dia menambahkan, selain itu, beritahu semua orang kita untuk menahan diri jangan sampai melanggar hukum.
Jika ada orang yang terlalu bodoh dan tidak hormat kepada Tuan Fed, aku sendiri yang akan menguliti mereka hidup-hidup.